Ustadz Faris kalau udah bisa kameranya atau soundnya bisa cek-cek ya ke aku, jadi biar aku ada ininya nih, ada sinyalnya. Sebentar. Terima kasih udah hadir di Zoom LWL Talk kali ini, dan hari ini senang banget karena kita bisa ngobrol ya, kita bisa dengerin kajian bareng sama Ustadz Faris. Ustadz Faris ini beliau adalah founder juga dari Imanpat, dan senang banget topiknya karena cukup relate ya sama kita di bulan Ramadan, biar semakin dekat juga, biar semakin kenal sama minimalisme dan kenal juga sama konsep kesederhanaan yang memang sudah diterapkan, yang sudah memang dianjurkan juga di Al-Quran dan juga sudah dijalankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sambil menunggu Ustadz Faris, untuk teman yang udah hadir di sini, semoga lancar puasanya, dan jangan lupa buat kalau misalkan teman-teman live gitu ya, live dari Zoom ini terus pengen ikutan lagi dan ternyata nggak bisa masuk ke dalam Zoom-nya, teman-teman bisa join di YouTube streaming kita. Linknya aku taruh di kolom chat ya. Bentar, linknya aku taruh di kolom chat. Okay. Nah, linknya aku taruh di kolom chat. Teman-teman bisa join, bisa nonton dari YouTube juga gitu. Mungkin mau share ke keluarganya. Yang jelas sebenarnya link YouTube ini aku cuma share eksklusif buat teman-teman yang memang register di website itu ya. Terus nanti ketika Ustadz Faris selesai memberikan pemaparannya tentang minimalisme dari sudut pandang Islam, setelah itu kita akan buka sesi Q&A. Sesi Q&A ini aku akan bacain dari teman-teman yang nulis pertanyaannya di kolom chat ya. Sama juga teman-teman yang nulis pertanyaan di kolom chatnya YouTube streaming. Jadi yang di YouTube juga nggak perlu khawatir, karena aku bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube chat juga gitu. Sekarang kita coba cek lagi ke Ustadz Faris ya, udah bisa masuk belum? Tadi katanya ada kendala di sound. Aku coba hubungin dulu ya teman-teman. Teman-teman mohon maaf untuk sabar dulu sebentar, karena kita masih nungguin Ustadz Faris. Tadi udah masuk, tapi saya ada kendala di soundnya. Tunggu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Faris.
Ya, inilah apa tantangan hidup minimalism ini ya. Komputer saya masih minimalism banget, kameranya minimalism, jadi Jadi ada kendala ya Ustadz ya. harus di restart, harus di apa baik baik. Ya, Ustadz Faris, untuk kamera atau soundnya apa udah bisa muncul atau belum ini? Insya Allah sudah. Sekarang udah bisa dilihat kan? Oh, aku bisa lihatnya di YouTube ternyata. Oh begitu. Insya Allah. Iya, nggak apa. Di Zoom sih aku nggak bisa apa. Mungkin teman-teman bisa ngelihat. Mungkin teman-teman bisa ngelihat deh. Kayaknya mungkin aku yang nggak bisa. Oh, udah bisa kelihatan Ustadz katanya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz Faris udah meluangkan waktunya. Senang banget bisa dengerin nanti pemaparannya Ustadz. Karena jujur aku pribadi juga excited banget sama topik ini gitu. Kita pengen tahu gimana sih konsep hidup sederhananya Nabi Muhammad gitu ya. Gimana sih Al-Qur'an sudah menganjurkan kita untuk memang hidup secara cukup, hidup secara sederhana, terus juga tidak berlebih-lebihan. Apalagi menurutku momennya pas banget Ustadz karena kan sebentar lagi mau lebaran. Banyak teman-teman yang kemarin ada video viral gitu ya, banyak banget di pusat perbelanjaan orang berbondong-bondong untuk mencari baju lebaran gitu loh. Padahal sebenarnya apakah memang seperti itu dianjurkannya gitu. Mungkin aku segera persilahkan Ustadz untuk bisa memaparkan bagaimana sih sebenarnya konsep minimalisme gitu ya. Mungkin bukan minimalisme ya namanya ya, tapi bagaimana sih Nabi Muhammad dan bagaimana Al-Quran menganjurkan kita untuk hidup secara cukup dan sederhana di Islam gitu. Bagaimana sih sudut pandang Islam melihat minimalisme itu sendiri? Silakan Ustadz. Baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bahagia siang ini kita dapat berjumpa ya, silaturahim pertama buat komunitas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita ya. Ada beberapa hal yang rebutan dalam pikiran saya itu apa yang harus disampaikan dulu apa yang enggak, sehingga pesan-pesan penting ya, karena ini mengenai konsep hidup. Artinya butuh beberapa pertemuan untuk mendalami, untuk menjalankan, untuk melihat secara utuh bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap konsep hidup minimalis ini. Teman-teman sekalian, peradaban Rasulullah itu gak ada meninggalkan fisik gedung yang megah, itu tidak ada. Ya, saya ketika berkunjung ke bekas-bekas runtuhan Romawi, Yunani begitu ya, saya melihat betapa megahnya gedung-gedung itu. Padahal mereka itu hidup jauh dari sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Madinah atau di Mekah, hampir tidak ada sedikit pun ya peradaban yang dalam bentuk fisik dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lihat pada hari ini di Mekah, di Madinah, itu gedung-gedung baru semua, bukan peninggalan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peradaban Islam awal itu tidak meninggalkan fisik yang megah, itu tidak. Tapi dia meninggalkan ilmu. Dia meninggalkan buku. Subhanallah. Jadi kenapa sampai tidak ada ya fisik bangunan yang megah dalam peradaban Islam itu? Kenapa sampai tidak ada? Karena Nabi adalah teladan bahwa apa-apa yang dia ungkapkan, apa-apa yang dia jadikan konsep hidup, yang dia ajarkan kepada para sahabat, yang pertama-tama menerapkan adalah dirinya. Ini adalah, kita hari ini bicara tentang Rasulullah SAW yang berkata, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tidak melihat kepada fisik kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan melihat karya kalian.
ternyata kehidupan dalam konsep Islam itu adalah bukan kehidupan yang berfokus kepada peninggalan-peninggalan fisik, tapi peninggalan-peninggalan gagasan dan karya. Ini konsep yang ingin kita lihat pada hari ini. Bagaimana sih sebenarnya peradaban yang melihat kepada hati, kepada gagasan, kepada nilai, kepada karya itu, melihat konsep hidup yang minimalis ini seperti apa? Ya, hadis riwayat Muslim yang saya bacakan tadi. Di dalam Islam, teman-teman sekalian, ada karakteristik dalam agama ini. Apa arti karakteristik? Karakteristik itu artinya sesuatu yang hanya ada di dalam Islam, tidak ada di tempat lain. Artinya, kita bisa bandingkan, kita bisa buat komparasi. Tentu saja teman-teman yang hadir pada hari ini, saya yakin ya, rata-rata tingkat akademiknya itu mendukung untuk bagaimana berpikir logik gitu loh. Bagaimana sih berpikir logik yang paling awal? Berpikir logik yang paling awal itu adalah berpikir komparatif. Jadi kalau Anda sudah dapat berpikir komparatif, berarti Anda orangnya logik. Anda orangnya dapat berpikir akademik. Jadi saya misalnya di kampus ngajar hubungan internasional. Saya cerita tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era Biden. Ada mahasiswa saya tanya, ya, Pak, gimana bedanya dengan kebijakan luar negeri di era Trump dalam urusan Timur Tengah? Saya senang ada pertanyaan itu, berarti mahasiswa saya ini sudah berpikir akademik. Dia berpikir bagaimana perbandingan antara dua hal. Ini berpikir komparatif. Jadi ada karakteristik di dalam Islam, dan itu menjadi pembedanya dari yang lain. Di antara karakteristik yang paling menonjol itu Islam adalah agama yang wasati. Wasati itu pertengahan. Wasati itu pertengahan. Seluruh akhlak baik, seluruh perilaku baik manusia ini sebenarnya adalah nilai-nilai pertengahan. Berani adalah attitude baik. Berani adalah moral yang baik. Berani itu adalah akhlak pertengahan antara sifat sembrono sama sifat penakut. Ada orang keluar nggak mau pakai masker. Oh nggak, saya berani orangnya. Terserah mau gimana orang bilang wabah ini seperti apa. Kita mah hanya takut sama Allah. Bukan berani itu namanya, itu sembrono. Berani itu apa? Kamu hati-hati secara optimal. Tapi tidak membuatmu kemudian menjadi gugup. Tidak membuatmu menjadi fobia. Tidak membuatmu menjadi berpikir insecure dalam kehidupan. Enggak, kita nggak ingin begitu. Ini akhlak berani. Dermawan, akhlak baik, berada di pertengahan antara boros dan pelit. Semua akhlak baik itu begitu. Ya, coba cari, pasti dia berada di antara dua akhlak buruk. Islam memandang segala sesuatu secara umum dengan konsep ini dulu. Baik. Apa yang ditinggalkan agama ini, peradaban ini? Buku, ilmu, itu yang kita lihat. Karena itu di dalam Islam Allah sampaikan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa. Ingat, kita kunci dulu itu. Yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa. Tapi yang Allah angkat derajatnya siapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kualitas hubungan manusia dengan Allah dan pengetahuan akan menjadi pembeda kedudukannya di dunia ini. Ya, tetapi ingat, produk itu nanti akan menciptakan ketakwaan. Kalau benar ilmumu, kamu akan lebih bertakwa. Kalau benar imanmu, kamu akan lebih bertakwa. Artinya apa? Artinya Allah tidak mengaitkan keimanan ini tentang berapa aset yang kamu miliki. Artinya siapa yang paling bertakwa adalah orang yang paling miskin, orang yang paling minimalis. Tidak, dalam Islam juga tidak begitu. Kalau Anda ngundang saya, harapnya nanti saya akan berkata yang paling baik dalam Islam itu yang paling minimalis. Tidak. Ada contoh yang sangat banyak di dalam Islam. Bagaimana kamu bisa menjadi kaya banget, tapi kamu menjadi orang yang paling bertakwa dibanding yang lain. Sebaliknya, kamu bisa menjadi paling sederhana dalam kehidupan, paling minimalis, tapi kamu adalah orang yang tersiksa hidupanmu. Ya, ini bukan tentang bagaimana kita memiliki aset sebanyak apa, tapi bagaimana kita mengolah aset itu untuk apa, untuk siapa.
ya bagaimana kita ini yang penting di dalam Islam. Jadi misalnya di dalam Islam itu ada dua konsep penting yang paling erat hubungannya dengan hidup minimalis. Yang pertama adalah konsep zuhud, yang kedua adalah konsep wara. Apa itu zuhud dan apa itu wara? Saya ingin pilihkan di antara sekian definisi tentang zuhud. Biasanya orang bilang zuhud itu kesederhanaan. Ya, saya pilihkan yang paling tidak biasa pada hari ini kepada teman-teman. Zuhud, ya, menurut banyak ulama adalah kita percaya apa yang ada di tangan Allah lebih besar daripada kita percaya apa yang ada di tangan kita. Kita bisa punya banyak hal dalam kehidupan, tapi kita tahu ini semua dapat berakhir, ini semua dapat sirna, ini semua dapat. Aku nggak mau kalau ini kemudian sirna, bersama dengan sirnanya harta itu tidak meninggalkan legasi apa-apa dalam hidupku. Jangan sampai kamu menjadi orang paling kaya, tapi kamu tidak meninggalkan ya warisan apa-apa dalam kehidupanmu. Walaupun sedikit, tapi kamu meninggalkan warisan. Kamu cuma punya barang-barang sederhana, tapi ada harta-hartamu yang engkau berikan untuk keperluan orang ramai. Yang itu akan terus berlanjut sampai engkau tiada. Itu. Sebab apa? Kita menitipkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep zuhud di dalam Islam itu kita yakin bahwa apa yang ada di tangan kita itu dia akan sirna. Kalau kita tidak berikan secara sukarela, dia juga dapat pergi secara dipaksa, secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Enggak. Banyak sekali contoh dalam kehidupan, bisnis-bisnis besar gitu ya. Tapi kemudian menjadi kolaps dalam waktu yang sangat cepat. Tapi orang muslim tahu, orang mukmin tahu bagaimana kalau kita menyerahkan kepada Allah, kita bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tenang kehidupan kita. Allah yang akan mencukupkan kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah memiliki segalanya. Yang maha kaya itu Allah. Allah mencukupkan kita semua. Ketika kita mencukupkan kebutuhan makhluknya, kita memberi. Ada konsep wakaf, ada konsep infak, ada konsep zakat. Di dalam Islam ini, instrumen memberi ini beragam. Dan cara Allah memotivasi kita untuk memberi juga beragam. Agar apa? Agar kita tidak takut kehilangan apa yang ada di tangan kita. Selagi kita tidak kehilangan Allah, karena Allah memiliki segalanya. Lalu di dalam Islam ada lagi konsep wara. Ya, maaf, sebelum itu saya sampaikan lagi konsep kedua tentang zuhud ya. Definisi kedua tentang zuhud adalah kita tidak serakah dengan apa yang ada di tangan manusia. Apa maksudnya? Gimana kita tidak serakah dengan apa yang ada di tangan manusia? Kita fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan, bukan fokus dengan apa yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Ini rasa serakah itu akan menimbulkan iri, akan menimbulkan dengki, akan menimbulkan ketidaksyukuran, akan menimbulkan kegalauan, akan menimbulkan penderitaan, akan menimbulkan fitnah. Tetangga ini pakai babi ngepet dan seterusnya, ya kan? Kenapa itu? Karena kita fokus kepada orang lain. Tidak. Ada konsep zuhud, kamu gak lihat. Kamu ya urusan Allah memberi orang lain itu urusan Allah. Jadi sikap iri di dalam Islam itu sebenarnya bukan persoalan kita dengan orang yang kita iri, bukan. Tapi persoalan kita kepada Allah. Kok Allah ngatur rezeki orang itu lebih dibanding rezekiku? Kita nggak begitu. Jadi konsep zuhud itu benar-benar kita fokus kepada Allah, tidak fokus kepada yang lain. Yang kedua ada konsep wara. Apa itu wara? Hati-hati, jangan sampai ada yang kita miliki dalam kehidupan ini bukan datang dengan jalan yang halal. Artinya orang mukmin tidak berpikir dia dapat berapa, tapi dia berpikir dia dapat dengan cara apa. Ini kan keren sekali ini. Konsep cara berpikir kita dapat dengan cara seperti apa itu keberkahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana kita fokus kepada nilai, bukan kepada angka dengan cara konsep wara ini. Kita melihat sudah halal belum harta-harta yang datang kepada kita ini. Jadi kalau sekiranya datang kepada manusia dengan cara yang halal, lalu dia dapat memanfaatkan dengan baik, berapapun jumlah harta yang dia miliki tidak tercela di dalam Islam. Jadi yang paling kaya bukan berarti kurang takwa. Allah memberi contoh Nabi Sulaiman alaihissalam paling kaya, tapi dia paling bertakwa pada zaman itu. Ya, juga bukan berarti kita tidak boleh sukses
dalam ukuran-ukuran dunia, tidak. Namun bagaimana kita mengkonvert kesuksesan dunia itu untuk kesuksesan akhirat. Nanti kalau kita benar cara pandang posisi kita pada harta, posisi kita kepada penghasilan, posisi kita kepada kehidupan, maka dia akan bekerja, ya, akan bekerja secara otomatis membuat kehidupan yang berkah, walaupun kita berikan yang paling banyak itu kepada orang lain, kita hanya tahan sedikit di dalam diri kita. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bilang begini, ini tentang makanan, ini keren ini ya. Teman-teman sekalian, semoga tetap bisa mengikuti walaupun saya menyampaikan sangat tidak linear pada hari ini. Nabi bersabda begini, ta'amul itsnain kafil thalathah wa ta'amul thalathah kafil arba'ah. Hadis riwayat Bukhari. Makanan 2 orang sebenarnya cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang sebenarnya cukup untuk 4 orang. Ya Allah. Lihat agama ini. Bagaimana dia tidak melihat kepada resource, tapi dia melihat bagaimana resource itu digunakan. Bagaimana resource itu didistribusikan. Ya, Islam tidak ingin manusia ini hidup rugi, sia-sia, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, disibukkan untuk yang remah-remah dalam kehidupan. Berpikir bagaimana memperbarui ini, bagaimana merenovasi ini, bagaimana ini. Sementara kehidupannya sudah cukup pada hari ini. Tidak. Rumah yang kalian tempati pada hari ini sebenarnya bisa jadi 3 rumah bagi orang sederhana. Bisa jadi 4 rumah bagi orang yang belum memiliki rumah. Coba lihat ketimpangan hidup ini seperti apa. Banyak sekali orang yang belum memiliki tempat tinggal. Banyak sekali yang hidup di tempat-tempat yang tidak layak. Tapi ada banyak orang yang punya rumah lebih dari 1, punya ya apartemen, punya tempat tinggal di luar negeri dan di dalam negeri. Dia bisa menikmati seperti itu apa tidak? Ya, saya tahu dia ada rasa bangga, rasa bahagia bahwa saya kesini senang Ustadz. Bisa di sini ada rumah, di sini ada rumah, di sini ada rumah. Mereka belum tahu bagaimana orang-orang yang bersikap sederhana dalam hidupnya merasakan kebahagiaan. Ketika dia pergi ke satu tempat, dia lihat ada orang yang berbahagia dari pemberiannya. Ketika dia pergi ke satu tempat, ada orang yang bersyukur, ya, menggunakan ini untuk kepentingan orang banyak. Bagaimana kemudian dia wakafkan apa yang dia miliki ini untuk sekolah, untuk masjid, untuk rumah tahfiz orang-orang miskin, untuk itu kebahagiaan yang tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang merasakan, orang-orang yang melakukannya sendiri. Allah tidak ingin kita ini rugi. Dilihat oleh manusia Anda sukses, Anda punya banyak hal, tapi di sisi Allah Anda orang rugi. Ya. Kenapa? Karena Anda tidak menjalankan tugas dengan baik di dunia ini. Jadi segala pernik yang tidak mendukung engkau menjadi menjalankan peran dirimu di dunia ini, maka engkau adalah orang yang rugi. Apa sih sebenarnya peran kita dalam kehidupan dunia ini? Ada 2. Pertama, peran kita menjadi hamba Allah. Yang kedua, menjadi khalifah, pemimpin bagi seluruh semesta. Jadi, tempat manusia ini di atas semua makhluk, hanya di bawah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kamu nggak pakai apa-apa, kamu tidak melekat kepadamu pernik-pernik mewah. Kamu itu makhluk ranking 1 di sisi Allah, gitu loh. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi. Artinya, kita hanya menghamba sama Allah. Pada hari kita tunduk kepada hal-hal di luar Allah, maka kita menjadi makhluk yang paling hina. Kenapa? Posisimu dibanding makhluk yang lain itu peranmu yang kedua di dunia. Peran yang pertama tadi menjadi hamba bagi Allah, kamu tepat di bawah Allah Subhanahu wa taala, hanya tunduk kepada Allah, dan itu tanpa jeda, dan itu tanpa waktu-waktu tugas, ya. Tidak ada office hour-nya jadi hamba ini, beda dengan pegawai. Kemudian peran yang kedua adalah kamu menjadi pemimpin, khalifah bagi seluruh alam raya ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya apa? Langit, bumi, ya, hutan, udara, tambang, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini Allah tundukkan untuk manusia. Kalau kemudian kita dapati bahwa kenapa ada yang tidak tunduk kepada manusia, berarti kita tunduk kepada mereka. Ingat, kita hanya tunduk sama Allah. Maka plong hidup kita.
Begitu kita memilih jalan ini, maka seluruh yang ada di alam raya ini akan tunduk kepada kita. Tapi begitu kita mencari-cari kesenangan, kita mencari keridhaan, kita mencari kemuliaan di luar Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menentang arus kehidupan. Harusnya kita hanya kepada Allah, sehingga kehidupan seluruhnya kepada kita, tapi ini malah terbalik, kitalah yang tunduk kepada hal-hal di luar Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dari mana? Dalam konsep Islam untuk hidup secara minimalis. Kita lihat ya. Apakah ini sesuai dengan hidup minimalis dalam konsep Jepang, dalam konsep Eropa, dalam konsep manusia modern sekarang? Ya, teman-teman bisa lihat. Saya ingin sampaikan ya, bukan secara reaktif ya, merespon oh ini salah, ini keliru, tidak. Saya menyampaikan begini konsep-konsep Islam ya, sepanjang pengetahuan kami mengenai kehidupan yang minimalis. Pertama, kita memulai segala sesuatu itu dari niat. Yang membuat megah sesuatu itu adalah niat. Allah Subhanahu wa taala misalnya mewajibkan kita kewajiban tuntunan untuk berkurban. Seperti apa hewannya? Sesuai dengan kemampuanmu. Sebab apa? Allah sebenarnya tidak melihat dagingnya, tidak melihat darahnya. Tapi Allah melihat kesungguhan hatimu untuk tunduk kepada perintah Allah. Kamu tunduk secara mutlak tidak kepada Allah? Atau kamu coba melogikakan perintah Allah? Ini keuntungannya bagiku apa? Ini masuk akal apa tidak? Ini bertentangan tidak dengan logika kita sebagai manusia? Logika ini terbatas, teman. Ya, yang tidak terbatas itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjalani kehidupan ini berpikir asal itu adalah perintah Allah, maka pasti itu untuk kebaikan kita. Karena ya, mana tuh taklif itu apa? At-taklif itu, pembebanan syariat itu beredar di wilayah maslahat manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh juga memaksa diri kita. Ya, biar seperti yang lain kita memberi lebih besar, lebih megah, lebih banyak. Tidak. Allah tidak melihat dagingnya, Allah tidak melihat darahnya. Tapi Allah melihat ketakwaan yang ada di dalam hatimu. Kadzalika sakhkharaha lakum. Biar kamu tahu bagaimana Allah menundukkan hewan-hewan itu untuk dirimu. Bagaimana alam semesta ini sebenarnya, kalau kamu berada dalam track yang benar, kami akan tundukkan kepadamu. Jadi kenapa kita harus tunduk? Kenapa kita harus menjadi hamba untuk mendapatkan sesuatu yang harusnya tunduk kepada kita? Kita tunduk kepada pengakuan manusia. Kita tunduk kepada kenyamanan-kenyamanan palsu. Kita tunduk kepada propaganda-propaganda iklan. Kita tunduk kepada syahwat membeli dalam diri kita. Kita tunduk, tidak. Allah yang menundukkan segala sesuatu ini untuk kita. Jadi dimulai dari mana? Dari niat tadi dulu. Bagaimana fokus kehidupan kita ini, final destination-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langkah kedua adalah cara pandang tentang dunia yang tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pasar. Anda bisa tahu ya bagaimana kondisi pasar. Pasar ini kan tempat orang cari duit. Tempat orang berpikir bahwa yang paling sukses adalah yang paling banyak duit. Mau nggak mau itu. Para pedagang itu apa yang ada di otak mereka? Mereka nggak akan puas sebelum keuntungannya lebih besar daripada keuntungan yang lain. Sebab standar dalam diri mereka adalah seberapa cuan dia dibanding yang lain. Kan begitu. Rasul datang ke pasar, lalu melihat di jalan ada bangkai anak kambing yang pincang. Anak kambing pincang sudah jadi bangkai. Nabi angkat itu bangkai. Lalu Nabi tanya, siapa yang mau beli ini? Beberapa dinar, kata Nabi, beberapa dirham. Sahabat bilang, ya Rasulullah, siapa yang mau? Udah jadi bangkai dan pincang lagi. Gitu, mohon maaf. Cacat dan sudah jadi bangkai. Kata Nabi, oke, dikurangi separuh harganya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, dikasih gratis pun kami tidak mau itu. Kata Nabi, dunia di sisi Allah itu lebih hina
daripada bangkai kambing ini. Nabi mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana kita harus memandang dunia ini. Teman-teman sekalian, yang membuat perselisihan di tengah keluarga, konflik karena waris. Bayangkan waris loh ya, bukan harta yang kita dapatkan oleh jeripayah kita, bukan. Kita berbakti kepada orang tua kurang, kita ribut karena ada waris yang ditinggalkan oleh orang tua kita ini terlambat dibagikan, atau kita merasa diambil lebih banyak oleh saudara kita. Nggak malu apa konflik waris? Pembunuhan, kemudian pengkhianatan dalam kerja, kemudian berkhianat kepada atasan setelah dia baik menerima kita bekerja, kemudian kezaliman kepada orang-orang, ya, memotong dana untuk bantuan sosial di tengah pandemi. Coba ya, korupsi dana-dana sosial untuk orang-orang yang paling terdampak. Itu kenapa sih ada kejahatan-kejahatan itu? Karena mereka belum tamat, belum selesai cara pandang yang benar tentang dunia itu. SKS tentang ini mereka belum dapat kayaknya. Kalau sekiranya kita ya udah selesai urusan dunia ini, insya Allah tenang sekali kehidupan kita. Ini minimalis. Walaupun kamu punya istana, walaupun kamu punya helikopter, walaupun kamu punya jet, tapi kamu gak takut kehilangan. Kamu tidak dibudak oleh hal itu. Kamu menggunakan ini untuk bagaimana menjadi bermanfaat lebih banyak kepada yang lain. Dan kalau memang itu harus dikorbankan, kita korbankan. Kita lepaskan karena kita tahu kebahagiaan itu bukan seberapa banyak kita mengambil, tapi seberapa terampil kita dalam melepaskan. Kenapa? Karena cara pandang kita dunia seperti logika bangkai kambing yang cacat tadi. Bagaimana kita menjadikan Allah sebagai final destination, tujuan paling jauh kita, dan bagaimana kita untuk setia kepada tujuan itu. Kita tahu dulu segala godaan-godaan di jalan itu, itu dunia semua itu. Itu tidak berharga sama sekali, tidak ada nilainya sama sekali. Teman-teman sekalian, dalam konsep hidup orang mukmin, kalau Allah memberikan sesuatu kepada orang yang taat dan Allah juga memberikannya kepada orang yang maksiat, Allah memberikan sesuatu kepada orang yang kufur, Allah memberikan juga kepada orang yang beriman, berarti sesuatu itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta ada nilainya tidak? Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah berikan kepada Qarun, berarti tidak ada nilainya. Kalau harta itu ada nilainya, Allah cuma berikan kepada Sulaiman, Allah tidak berikan kepada Qarun. Kekuasaan ada nilainya tidak di sisi Allah? Tidak ada. Allah berikan kepada Daud, Allah berikan kepada Fir'aun. Ya, ilmu ada tidak nilainya di sisi Allah? Tidak ada. Allah berikan kepada Khidir, Allah berikan kepada Haman, penasehat Fir'aun untuk berbuat kezaliman-kezaliman kepada manusia. Menteri utama di Mesir yang menjadi otak seluruh kebijakan-kebijakan politik bagi Fir'aun. Jadi, yang ada nilainya apa? Yang ada nilainya adalah pemberian-pemberian itu dapat kita gunakan, kita convert untuk amal akhirat. Ketika ilmu itu diamalkan dan diajarkan, ketika harta itu dimanfaatkan untuk sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika jabatan itu digunakan untuk membantu kepentingan orang ramai, memudahkan urusan-urusannya, itu hanya ada pada orang beriman. Itu hanya ada pada orang yang percaya pada hari kiamat. Itu hanya pada orang-orang yang percaya akan Tuhan. Itu orang-orang yang percaya akan hukum kekekalan, ya, energi kebaikan dalam kehidupan kita ini. Ini cara pandang kita tentang dunia mempengaruhi bagaimana pola kehidupan kita. Teman-teman sekalian, kemudian apa? Kemudian cara kita, ya, dalam memandang benda-benda yang melekat dalam kehidupan kita. Di dalam Islam ada beberapa rambu-rambu penting. Misal, pertama, betapa tercelanya praktik menimbun. Ya, Allah bercerita dalam surat At-Taubah ayat 34 bagaimana sebagian ahli kitab dulu, ya, orang-orang Nasrani dan Yahudi dulu mengambil harta manusia dengan jalan yang tidak benar. Dibikin praktek-praktek agama yang membuat mereka dapat mengambil uang milik umat.
Ini bisa disalahgunakan oleh siapapun ahli agama ini. Allah mencela mereka di surat At-Taubah surah ke-9 ayat ke-34 ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nasa bil batil wa yasudduna an sabilillah. Hei orang-orang yang beriman, banyak sekali dari pendeta-pendeta dan rahib-rahib terdahulu itu makan dari harta manusia dengan cara yang tidak benar, dan dia menghalang-halangi manusia untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya, tidak membuatkannya liquid di jalan Allah, maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi asal harta di dalam Islam itu liquid. Ya, coba lihat Allah berfirman lain ya. Allah sebutkan ma'afa Allah ala rasulihi dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Ya. Min ahlil qura falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Harta-harta yang Allah berikan kepada Allah dan Rasulnya ya dari peperangan itu, maka itu harus disalurkan kepada para yatim, miskin, kerabat-kerabat yang membutuhkan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Kaila yakuna dula, agar tidak menumpuk, tidak beredar hanya di antara orang-orang yang kaya di antara kamu saja. Anda mau lihat keberkahan satu negeri tidak? Lihat seberapa liquid ya aset-aset yang ada di dalamnya, harta yang ada di dalamnya. Begitu pandemi, Anda bisa lihat krisis di mana-mana. Sementara Anda percaya nggak sih jumlah uang itu tidak berubah? Jumlah uang itu tidak berkurang. Uang itu masih tetap ada. Tapi tiba-tiba kemana? Dikip sama orang-orang kaya, pemilik-pemilik modal itu. Beredar hanya di kalangan mereka saja. Ah, ini bencana ini. Sementara ada orang yang hidupnya sangat susah, takut berbagi. Ini praktek dalam Islam itu karena cara pandang yang benar tentang itu. Lalu kemudian apalagi yang membantu kita hidup minimalis dengan cara yang Islami, ya? Artinya bagaimana kita dapat menjalankan peran kita sebagai hamba dan peran kita sebagai khalifah. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi secara sederhana. Mulai dari jenisnya, jumlah porsinya, ya begitu. Tadi hadis kita bacakan, makanan untuk 2 orang sebenarnya cukup untuk 3 orang loh ya. Dalam riwayat lain, berhentilah sebelum kenyang. Coba, porsinya begitu. Sebutkan nama Allah agar berkah. Ya, kalau kamu tidak sebut nama Allah, maka akan kurang karena ada setan yang ikut makan di situ. Ini konsep dalam agama ini. Bagaimana kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau makan, kalau mengkonsumsi sesuatu ingat Allah, maka dia ingat makhluk Allah yang lain. Maka dia berpikir bagaimana orang lain dapat merasakan hal yang sama yang dia rasakan. Maka tidak ada yang menumpuk di lemari pakaiannya, tidak ada yang menumpuk ya di kulkasnya kemudian dibuang secara percuma, nggak boleh. Gitu. Ya, secara porsi dan secara jenis pun. Nabi dulu terbiasa makan hal-hal yang sangat sederhana. Kata Aisyah, kami biasa sekali ya berlalu 3 kali purnama, tapi dapur kami tidak berasap sedikit pun. Ya, Urwah bin Zubair ponakannya Aisyah radhiyallahu anha nanya, kalian makan apa dong? Kami makan 2 jenis yang hitam katanya. Air dan kurma. Ya. Ini istilah, bukan warnanya hitam, bukan. Istilah al-aswadatain, 2 hitam, yaitu air putih dan kurma. Nah, ini konsep penting di dalam Islam juga. Kemudian yang lain apa? Yang membantu kita biar benar dalam berinteraksi dengan kehidupan ini, mendayagunakan yang ada secara optimal. Ya, ada banyak kita yang terjebak kepada hidup yang penuh kemubaziran, hal-hal yang kemudian terbuang percuma padahal banyak orang yang membutuhkan karena tidak optimal dalam mendayagunakan yang ada. Di dalam hadis misalnya ya, coba Anda lihat. Makanan tidak boleh disisakan sedikit pun. Apa kata Nabi? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kamu nggak tahu di makanan yang mana sebenarnya akan membawa keberkahan bagi hidupmu. Kamu makan nasi sepiring penuh, kamu tinggalkan 3 biji, 4 biji. Rupanya keberkahan ada
3 biji nasi yang kamu tinggalkan di dalam piringmu itu jangan, bersihkan. Bahkan yang ada di tangan pun dijilat. Idza akala ahadukum falyal'iq asabi'ahu. Apabila seorang makan dengan tangannya, ya, maka hendaklah dia menjilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyitihinnal barakah. Karena dia tidak tahu, ya, pada jari yang mana sisa makanan yang dapat membawa keberkahan dalam kehidupan. Coba, bahkan kalau makanan jatuh pun tidak nyata ada kotor yang kita temuin, ambil. Idza saqatat luqmatu ahadikum, kalau jatuh salah satu makanan di antara kamu, falyumit anhal adza, maka ambil, ya, bersihkan dia dari kotornya, ya, hanya singkirkan yang kotornya, wal yakulha, lalu makanlah, wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan ada setan di situ. Kenapa? Karena kita merasa remeh untuk membuang sesuatu, untuk tidak memanfaatkan sesuatu yang bisa jadi bagi orang lain sangat berharga. Ini penting ini. Kemudian apalagi? Kepekaan sosial dan berbagi. Di dalam Islam, ya, kita mesti melihat orang-orang yang di bawah kita. Kata Nabi, unzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihat siapa orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang di atas kamu. Ya, kalau kita benar memandang orang-orang itu dengan pandangan yang kasihan, dengan pandangan yang penuh, ya, empati dan kemanusiaan, rasanya tidak tega kita masih menyimpan, ya, ada selimut yang tidak dipakai, ada pakaian yang seumur hidup kemungkinan kita akan pakai cuma sekali atau 2 kali lagi. Ada rasa sayang di diri kita, nanti ini ada pesta yang bisa kita pakai ini. Tapi pesta bulan depan tidak, karena yang hadir sama dengan yang hadir bulan kemarin yang saya pakai ini. Ini mungkin akan saya pakai di kota yang di sana. Mungkin cuma sekali atau 2 kali. Tapi bagi orang lain itu bisa jadi sangat dia butuhkan karena dia tidak memiliki pakaian layak yang lainnya. Subhanallah. Ya, teman-teman sekalian, jangan lupa tadi memulai segala sesuatu dari niat, ya. Konsep kesederhanaan tadi dimulai dari cara pandang kita tentang dunia, kemudian tercelanya praktik menimbun di dalam Islam, bahwa asal aset itu adalah liquid, harus cair, kemudian konsumsi secara sederhana, baik jenisnya atau porsinya, kemudian bagaimana kita mendaya gunakan apa yang ada secara optimal dulu, ya, baru kemudian mencari yang lain, serta kepekaan sosial dan semangat berbagi yang tinggi. Mungkin ini sebagai pembuka diskusi kita pada siang hari ini. Silakan. Wah, terima kasih banyak Ustadz. Senang banget ini bisa dengerin tadi semuanya yang udah Ustadz paparkan. Nah, aku coba lihat. Ya. Udah sangat-sangat jelas banget. Ternyata memang di Islam gitu ya, dari hadis juga ada, di Al-Quran juga menganjurkan gitu, bahkan juga Nabi Muhammad juga melakukan dan menjalani konsep hidup yang sangat cukup dan juga sederhana ya Ustadz ya, dan jauh dari kayak konsumerisme gitu kan. Karena kan apalagi di bulan Ramadan ini gitu ya, di bulan Ramadan ini pas banget momennya juga, beberapa hari lagi kita mau Idul Fitri gitu ya. Kemarin terima video viral yang banyak banget teman-teman gitu ya datang berbondong-bondong untuk mencari baju baru, sampai rela gitu ya datang untuk berdesak-desakan. Padahal sebenarnya kan makna dari Idul Fitri itu bukan tentang baju barunya ya Ustadz ya. Bener banget tadi yang Ustadz bilang bahwa yang pertama itu adalah niat gitu ya. Niatnya dulu mau bagaimana, niat merayakan Idul Fitrinya tuh apa? Apakah mau impress others dengan baju barunya gitu kan? Padahal kan sebenarnya bukan. Aku mau merangkum dulu Ustadz dari yang Ustadz tadi udah paparkan ya. Banyak banget ini yang gue terima, bahwa sebenarnya peran kita sebagai manusia itu hanya ada 2. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini. Lalu kita bisa dibilang sebagai ketika kita melekat pada hal-hal lain di luar dari 2 peran kita tadi, itu kita termasuk ke dalam makhluk yang
dibilang tadi makhluk yang hina gitu ya, diibaratkan sebagai tadi ada kambing ya, ada kambing yang sudah menjadi bangkai dan juga bahkan kambing tersebut cacat gitu ya Ustadz. Jadi balik lagi ke peran kita di dunia itu tadi sebagai khalifah dan juga untuk beribadah kepada Allah. Lalu mulai dari mana untuk menjalani konsep hidup sederhana atau hidup minimalis dengan sudut pandang Islam? Yang pertama adalah mulai dari niat, karena yang bikin megah sesuatu itu adalah niat gitu ya. Karena Allah akan melihat kesungguhan hati kita bukan dari apa yang kita punya, itu apa yang kita berikan gitu ya. Lalu yang kedua adalah kita bisa melihat lagi, mengevaluasi lagi cara pandang kita terhadap dunia gitu. Karena tadi ada bagus banget quotes dari Ustadz, kebahagiaan bukan seberapa banyak kita mengambil, tapi seberapa banyak kita bisa melepaskan apa yang kita punya. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat lagi kepada orang lain ya Ustadz ya, dari apa yang kita punya. Lalu yang ketiga adalah tercelanya praktik menimbun. Jadi teman-teman juga ini sama banget di konsep minimalism, bahwa memang tidak ada itu yang namanya stok-stok gitu ya, kayak menimbun barang gitu. Selama memang masih accessible, masih bisa diakses barangnya, ya silakan dibeli lagi. Jadi tidak perlu menimbun gitu. Karena aset di Islam itu harus liquid. Lalu yang keempat adalah konsumsi secara sederhana, karena ada juga hadis yang berbicara bahwa berhentilah sebelum kenyang gitu ya, berhentilah sebelum kenyang. Terus juga tidak menganjurkan kita untuk tidak menumpuk barang di rumah. Lalu yang kelima adalah pakai yang ada atau mendayagunakan apa yang kita punya gitu sebelum kita beli baru lagi. Jadi sebelum ada kepikiran untuk beli baru lagi, coba lihat dulu sekeliling, mungkin ada yang bisa digunakan, masih bisa didayagunakan, pakailah dulu, baru kalau misalkan tidak ada, coba opsi membeli yang baru. Terus yang terakhir adalah kita bisa memanjangkan manfaat apa yang kita punya gitu. Jadi ketika memang ada barang yang sudah kita tidak suka lagi atau sudah tidak bermanfaat untuk kita, belum tentu orang lain itu nggak bisa manfaatin gitu. Jadi coba panjangin manfaatnya dengan bisa dihibahkan, bisa didonasikan, bisa ada juga yang dijual lagi ya Ustadz kalau memang masih punya nilai jual gitu. Yang penting tidak ditumpuk di rumah dan juga manfaatnya bisa diperpanjang. Terima kasih banyak Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan, boleh aku tanyain ya Ustadz ya? Siap. Aku bacain. Ada pertanyaan dari Mbak Hafiza Askia. Assalamualaikum Ustadz, sesuai konsep minimalis, apakah pakai yang ada, tapi tidak di keluarga saya, bahkan memaksakan kredit demi punya ini itu, padahal bukan hal yang urgent. Bagaimana ya Ustadz menghadapi hal begitu? Pengalaman saya baru-baru ini, ortu mengkredit barang, tapi atas nama saya. Padahal saya tidak meminta barang tersebut. Walaupun tagihan per bulannya bukan saya yang bayar, tapi saya agak sulit menerimanya. Seolah saya punya tanggung jawab melunaskan hutang riba tersebut. Terima kasih, barakallahu Ustaz. Ya. Ada beberapa persoalan yang mendasar dari pertanyaan ini. Pertama adalah bagaimana dunia di era sosial media ini membuat orang-orang menjadi lebih konsumeris dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka ingin dilihat lebih sukses, lebih berhasil daripada yang lain, dan celakanya ukuran keberhasilan itu adalah hal-hal yang sifatnya bendawi. Kemudian cara mendapatkannya juga berhutang, ya enggak? Berhutang di dalam Islam itu boleh, tapi kalau darurat, kalau memang membutuhkan, dan kalau kita yakin bisa membayarnya. Kalau tidak terpenuhi unsur itu nggak boleh berhutang. Karena banyak sekali orang yang meninggal lalu amalannya tidak sampai ke langit karena ada hutang tadi. Rasulullah sebelum menyolatkan jenazah orang-orang, Rasulullah tanya dulu, sudah dilunasi belum hutang-hutangnya? Harus dilunasi dulu. Kenapa? Banyak orang yang kemudian sampai wafat dililit hutang. Karena apa? Konsep berhutangnya itu keliru. Gitu. Yang ketiga yang lebih parah lagi adalah tentang riba. Kalau ternyata itu adalah
menggunakan sistem riba, pasti tidak berkah dalam kehidupan kita. Ya, pelaku riba itu kan Allah mengistiharkan perang kepada mereka. Bisa nggak kita ini perang melawan Allah menang? Bisa nggak? Nggak bakal bisa. Pasti ujungnya hancur. Walaupun terlihat di tengah jalan, walaupun terlihat dalam kehidupan seperti biasa-biasa saja, tapi kita sedang menggali kehancuran untuk kehidupan kita. Gitu. Jadi ini bagaimana caranya Ustadz? Ya, yang sudah terlanjur lunasin. Ya enggak? Yang sudah terlanjur ya, tolong bagaimana kita berlepas diri dari itu tanpa menimbulkan hal yang lebih buruk lagi. Jadi bukan berarti tiba-tiba ada orang yang taubat bilang nggak mau lagi dengan riba itu, misalnya rumahnya itu di KPR selama ini dengan bank konvensional gitu, lalu kemudian dijual, dia nggak ada rumah, kemudian konflik, kemudian apa, nggak bisa begitu ya. Kalau Allah bilang itu kalau kamu taubat kembalikan ke ru'us amwalikum, ke pokok yang kalian punya itu. Jadi kita membayar pokoknya itu yang harus kita lakukan. Tapi karena kita tidak mampu, maka kita masih menjalankan kredit sesuai dengan skema yang telah diberikan oleh peminjam. Nah, maka itu aja dulu diakhiri. Bukan berarti Anda harus langsung lepas itu rumah, sia-sia apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah dibayar sebelum itu, tidak gitu. Kemudian yang penting adalah bagaimanapun posisi penanya adalah anak. Ya, kalau posisi penanya adalah anak, maka cara mendekati, cara menasehati orang tua tentu berbeda dengan cara menasehati teman. Harus benar-benar halus, harus benar-benar tidak menyinggung perasaannya, ya, walaupun hasilnya tidak instan. Kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa, maka gunakan pihak ketiga. Siapa orang yang paling disegani oleh kedua orang tua? Biar kesalahan-kesalahan yang ada itu tidak berlanjut lagi gitu ya. Kemudian kita lihat segala sesuatu kalau ada masalah dalam hidup itu cari akar masalahnya apa. Ya, berhutang itu bukan masalah, akar masalah bukan. Akar masalahnya kenapa dia berhutang? Biar dilihat sukses Ustaz, biar dilihat dia lebih kaya dari yang lain, biar dilihat dia lebih berhasil dalam keluarga, biar dia itu berarti yang kita perbaiki. Bagaimana cara memandang kesuksesan yang benar dulu. Ngobrol dengan orang tua, ya, bicara tentang ya bagaimana nilai-nilai dalam hidup, bagaimana orang-orang yang memberi, bagaimana kesuksesan yang sebenarnya itu, bagaimana ketenangan hati yang menjadi puncak keinginan seluruh manusia di dalam kehidupan ini, tidak ada kaitannya dengan benda-benda seperti itu. Bagaimana jebakan ya, haus akan dunia ini, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu pasti kita akan ingin yang baru, pasti akan lebih tinggi lagi, pasti ingin lebih tinggi lagi, dan itu akan sangat letih dalam kehidupan kita sampai orang tua kita dapat memahami logika-logika kebaikan yang sederhana itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz jawabannya. Baik. Ada satu pertanyaan lagi yang ini bagus juga nih. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah jadi makin sadar kalau belajar minimalis itu sudah ada di dalam Islam. Selama ini yang terkenal caranya itu dari Jepang atau dari Barat. Ustadz, apakah ada rekomendasi buku atau sumber lain kalau kita mau belajar tentang kesederhanaan atau minimalisme dalam sudut pandang Islam? Terima kasih. Baik, saya sampaikan dulu 2 poin penting ya. Takut tadi ada teman-teman yang kurang dalam menangkapnya. Bahwa minimalis dalam Islam itu tidak ada hubungannya dengan jumlah aset. Ingat, kalau sekiranya dalam konsep Jepang, saya nggak pernah pelajari ya, itu harus tidak memiliki apa-apa, tidak juga. Ya, jadi setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Nabi Sulaiman butuh istana yang megah, butuh kendaraan yang megah, butuh apa? Agar orang lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lebih memperlancar dakwanya, agar lebih ada beberapa orang cara mendekati, misalnya kalangan-kalangan yang tersegmennya adalah orang-orang ini harus melalui pendekatan ini. Orang-orang dari kalangan begini harus melakukan dengan pendekatan ini. Ini tentang konsep ya, sederhana itu sesuai dengan kebutuhan. Bukan kemudian bagaimana kita dapat memanfaatkan itu, mengkonvert itu untuk tabungan akhirat. Ya, kalau itu bisa kita ubah gitu, bisa jadi ya ada modal orang-orang, misalnya para influencer, dia butuh ini lebih mahal, tapi
dia bisa dapat nge-grab lebih banyak keuntungan dan keuntungannya nanti digunakan untuk amal, maka itu bagus. Jadi bukan tentang berapa jumlah yang kamu miliki, bukan. Tapi bagaimana kamu dapat mengoptimalkan tadi apa yang sudah ada tadi? Bagaimana itu liquid? Bagaimana itu sebenarnya ya cukup dapat untuk kehidupan yang sebenarnya 2 orang bisa untuk 3 orang, 3 orang bisa untuk 4 orang. Konsep ini jadi tentang nilai, bukan tentang angka, bukan. Bisa jadi orang miskin tapi tidak minimalis. Dia tidak punya apa-apa tapi tidak minimalis. Tapi bisa jadi orang punya banyak hal tapi dia hidup minimalis dalam pandangan Islam tadi yang disebut dengan iqtisad atau wasati atau sederhana dalam bersikap itu. Kemudian bagaimana, ada nggak buku itu? Saya nggak tahu ya, saya karena tema ini juga masih baru bagi saya ya, mungkin ada yang sudah tulis itu gitu, yang memperkenalkan konsep ini sebagai sebuah konsep sendiri. Itu mungkin memang dari Jepang atau dari Eropa atau dari luar Islam, saya nggak tahu. Tetapi di dalam Islam konsep kehidupan secara umum ya seperti yang tadi saya sampaikan, tanpa nama minimalis itu gitu loh. Maka buku yang paling baik adalah buku tentang kehidupan Nabi SAW, biar kita tahu bagaimana dapur Rasulullah, bagaimana rumah Rasulullah, bagaimana kamar Rasulullah. Subhanallah, Nabi itu kalau sholat malam, kan sholat sunnah paling baik bukan di masjid tapi di rumah. Nabi kalau sholat malam itu ketika mau sujud, Nabi singkirkan kaki Aisyah dulu. Saking kecilnya kamar Nabi. Coba bayangkan. Kurang apa itu? Nabi SAW tidur ya di rumahnya berbekas-bekas tikar-tikar yang kasar itu di pipinya. Umar ketika masuk, Nabi bangun dari tidur, Umar melihat bekas itu, Umar menangis. Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasul, kata Nabi, kenapa kamu menangis Umar? Ya Rasulullah, itu orang-orang Majusi menyembah api, mereka tidur di atas sutra. Engkau menyembah Allah, pemilik segala alam ini, tidur di atas tempat kasur sekasar itu, tempat tidur sekasar itu. Ya, kata Nabi, memang bukan untuk itu kita hidup di dunia ini. Subhanallah. Ini kan cara pandang berarti. Ya, bagaimana di dalam Islam secara keseluruhan kehidupan Nabi begitu. Jadi buku yang paling baik ya buku Sirah Nabawiyah, belajar Sirah Nabawiyah ya. Kita di Iman.ped itu ada kelas selain master kelas tentang dasar-dasar Islam, itu living sirah. Bagaimana mempelajari sejarah kehidupan Nabi yang membawa energi untuk hari ini. Gimana delivery nilai-nilai sirah itu ya, sirah experience atau pengalaman kehidupan Rasul SAW itu sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari, termasuk konsep ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz. Nanti boleh ya, nanti aku bakal tanya sama Mas Bayu untuk kelas-kelas di Iman.ped juga. Mungkin aku bisa share ke teman-teman yang daftar di sini ya Ustadz. Insya Allah. Jadi biar bisa tahu nih tentang living sirah tadi yang Ustadz. Iya, teman-teman bisa cek di Iman.ped ya, Iman PATH gitu. Itu ada insya Allah ada. Ada pertanyaan lagi Ustadz, ini aku buka untuk 5 pertanyaan aja ya Ustadz ya. Masya Allah, baik. Satu lagi, ada pertanyaan yang sama, jadi ini aku rangkum aja. Baik. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu dinaungi keberkahan oleh Allah SWT. Mau minta saran Ustadz, bagaimana cara mengajak keluarga untuk hidup lebih sederhana, karena anggota keluarga cenderung impulsif dan mubazir terhadap barang atau makanan, karena merasa kita beli pakai uang sendiri, bukan pakai uang orang lain, jadi kita bebas mau beli apa aja. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Memang logikanya mirip-mirip begitu. Ketika orang merasa bahwa ya kita kan dapat ini hasil jeripaya kita, hasil kepintaran kita, hasil ini disebut dengan Qarun trap atau jebakan Qarun. Qarun ketika diminta zakat oleh Nabi Musa, dia jawab, aku dapat ini karena ilmuku loh ya. Dia lupa, gak mungkin seseorang memperoleh apa yang dia peroleh hari ini tanpa keterlibatan orang lain. Gak mungkin. Pengusaha besar itu bisa apa kalau tidak ada buruh-buruh di bawah itu? Gitu loh. Dia bisa apa kalau tidak ada yang bekerja untuk itu? Semuanya digitalisasi. Oke, kamu menikmati digitalisasi itu dari mana? Komponen-komponen dalam komputer, dalam ya perangkat-perangkat dalam gadget itu siapa yang menyusunnya? Siapa yang bikinnya? Itu orang-orang miskin. Orang-orang yang ijazahnya rendah.
Orang-orang yang bekerja sepanjang siang, ya, tapi dengan hasil yang minimalis, gitu. Kalau kita berpikir jebakan-jebakan kapitalis, memang gimana kita mengambil sebanyak-banyaknya, tapi keluarnya sedikit. Maka Islam berikan instrumen lain, gitu, yaitu instrumen memberi, filantropi, wakaf, zakat, gitu. Tapi memang hal yang seperti ini nggak mungkin bisa, ya, dipercayai kecuali oleh orang yang sudah merasakan langsung dengan pengalamannya, gitu. Teman-teman sekarang, kalau ada sekarang Anda, ya, punya rumah lebih dari satu, lebih dari dua, nggak kepake satunya, Anda wakafkan kepada Allah, coba Anda akan rasakan nikmatnya luar biasa, gitu. Saya bukan pengumpul wakaf, bukan. Kita di Imanpet itu nggak pernah, ya, haram hukumnya kita bikin posting butuh donasi sesuatu, tidak. Kita ingin melayani umat, kita yang bekerja, kita yang cari, kita yang capek-capek gimana cari uang ini biar kita kasih umat. Kita bukan cuma kasih kata-kata, kita bukan, enggak. Teman-teman, banyak lembaga-lembaga itu, Anda bisa kasih, Anda dapat rasakan itu. Tapi ketika kita terjebak kepada itu tadi, coba ini yang paling nyata dalam kehidupan, bahwa keselamatan, kebahagiaan, ketenangan itu ada pada orang-orang yang memiliki seni terampil dalam melepaskan, gitu, ya. Ada cerita di Afrika, ini kan kejadian nyata. Ada satu suku di Afrika itu suka makan monyet, gitu. Cara mereka berburu monyet pun sangat unik, ya. Mereka akan meletakkan kendi-kendi, ya, yang punya lubang kecil, muaranya itu kecil, tapi dalamnya besar. Di dalam kendi-kendi itu dimasukkan kacang-kacang. Beberapa kacang diletakkan di luar kendi itu agar monyet itu nampak kacangnya, kemudian mendekat, mencium ada kacang lagi di dalam kendi itu. Lalu monyet segera mengulurkan tangannya melalui muara kendi yang sempit tadi. Dia melihat, ada banyak sekali kacang-kacang di sini. Ini kepintaranku nih. Ini usahaku nih. Aku bisa sampai kepada tempat kekayaan yang sesungguhnya ini. Kacangnya aku dapatkan. Maka dia raih sebanyak mungkin kacang itu. Tapi ketika dia akan mengeluarkan tangannya itu, nggak bisa. Karena tangannya udah penuh dengan kacang itu, sementara muara kendi itu sangat sempit. Tapi monyet itu tidak mau melepaskan. Dia tidak memiliki keterampilan melepaskan. Yang ada dalam benaknya, aku sudah dapat ini, ngapain aku lepaskan? Dan mereka celakanya akan terus begitu sampai para pemburu tadi datang dan menangkap mereka. Sekiranya mereka memiliki keterampilan melepaskan, mereka selamat. Begitulah kita dalam hidup ini. Banyak sekali kecelakaan dalam hidup kita ini karena kita tidak pandai melepaskan kacang-kacang itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, penjelasannya tadi jelas banget ya. Semoga Mas Hasan Kamal bisa mulai menerapkan dan juga memberikan pengertian kepada kepada keluarga yang tadi ya. Insya Allah. Satu lagi Ustadz, terakhir ini aku jadiin satu aja pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana konsep investasi dalam sudut pandang Islam? Konsep investasi. Apakah Rasulullah berinvestasi? Bagaimana caranya bijak dalam mengelola uang dari yang Rasulullah lakukan? Terima kasih Ustadz. Baik. Investasi itu membeli masa depan dengan harga hari ini, ya. Ada kita misalnya masih hidup bersama orang tua, tapi ada penawaran sekarang rumah dengan potongan-potongan PPN dan seterusnya karena era seperti sekarang ini. Anda beli itu walaupun menempatinya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau ketika ketemu jodoh Ustadz. Tapi kalau kita baru beri 5 tahun yang akan datang, maka harganya udah tinggi sekali. Maka kita membeli, ya, harga 5 tahun kemudian dengan harga hari ini. Itu investasi sebenarnya. Investasi itu, ya, secara syar'i diakui oleh agama, gitu loh. Di dalam Islam banyak sekali
ya metode-metode untuk investasi tadi. Ada sistem musyarakah, ada mudharabah. Artinya bukan hanya perdagangan, tijarah bukan dalam Islam itu, tapi ada bisnis yang berputar, berkesinambungan, ya. Cuma masalahnya adalah bagaimana prinsip-prinsip kejujuran, prinsip-prinsip transparansi, kemudian prinsip-prinsip sosial. Kalau itu sudah mencapai sekian, maka harus ada bagian untuk orang miskin, jangan dilupakan. Kemudian bagaimana tetap tidak berbuat kerusakan di situ. Asal tidak ada hal-hal yang dilanggar dari prinsip-prinsip agama, bagus sekali berinvestasi. Bahkan di dalam Islam itu ada konsep namanya zakat produktif atau wakaf produktif. Umar bin Khattab dapat tanah subur banget di Tabuk, lalu datang ke Nabi, apa yang bisa aku lakukan ya Rasulullah, ini untuk Allah, ini investasi akhirat ya. Kata Nabi, kamu tahan hartanya, tapi kamu infakkan hasilnya. Artinya ini kan investasi, ini tanahnya tetap ada sama Umar, namun kemudian diolah, hasilnya itu Umar bisa bersedekah terus kepada kerabat-kerabatnya. Ini juga wakaf namanya, ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan itu? Nggak apa-apa. Sebisa mungkin kita harus mendapatkan lebih banyak di dunia ini untuk memberi lebih banyak. Bukan untuk kita, bukan. Tapi untuk memberi lebih banyak. Itu konsep dalam Islam. Nabi bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gimana kita berada tangan di bawah? Kalau sekiranya kita tidak investasi, kalau kita tidak bisnis, kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak optimal dalam pekerjaan, dalam keterampilan, nggak bisa. Jadi seluruh perintah-perintah untuk berinfak, memberi lebih banyak, tangan di atas, itu berarti perintah-perintah untuk mewujudkan apapun yang dapat memudahkan kita berbuat seperti itu. Apa? Bisnis. Apa? Terampil dalam keterampilan-keterampilan yang kamu punya. Kuasai ya ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh orang ramai yang bisa kamu olah itu untuk mendatangkan kebaikan yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi boleh berinvestasi, tapi kebaikannya tidak berhenti ke kita, tapi kita akan alirkan kepada yang lain. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz Faris sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom chat, dan semoga juga pembicaraan juga kajian kali ini bisa memberikan manfaat ya Ustadz ya. Amin, amin, insya Allah. Buat teman-teman, juga buat Ustadz dan tim juga, semoga pahalanya mengalir Ustadz, karena kan sebaik-baiknya ilmu adalah yang di-share kepada orang lain. Gitu. Amin, amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir. Ini teman-teman setia banget Ustadz, jarang banget ada yang keluar masuk di Zoom-nya, karena emang nungguin Ustadz memaparkan topik hari ini. Karena tadi juga aku dengar topiknya baru ya Ustadz ya, buat Ustadz ini topik yang baru, tapi insya Allah topik ini sangat relate banget sama keadaan banyak masyarakat di Indonesia ini Ustadz. Jadi memang kita di Live Fitlah sendiri memang kepingin teman-teman itu jauh lebih hidupnya itu cukup gitu ya, sederhana, karena kan udah terlalu banyak stimulus diskon, stimulus marketing lainnya yang mungkin trigger kita untuk jadi konsumerisme gitu ya, menjadi lebih impulsif, menjadi lupa bahwa mungkin sebagian dari rezeki yang kita punya itu juga adalah milik orang lain gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak jazakallah Ustadz, dan dan teman-teman semua. Ini ada banyak teman-teman yang ngucapin terima kasih juga kepada Ustadz. Semoga Ustadz Faris juga terus lancar puasanya. Semoga Ustadz sehat terus, semoga tim juga sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Faris. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Sama-sama.